Pemirsa, Polri memberikan keterangan pers sebelum Polda Jawa Barat mengirim berkas perkara Peggy Setiawan kepada Kejaksaan. Lewat Kepala Divisi Humas Irjen Pol Sandi Nugroho, kepolisian menegaskan pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki telah cermat. Polisi juga membuka rahasia terkait terpidana kasus Vina dan Eki. Apa itu? Kita akan simak penjelasan Kepala Divisi Humas Polri, dan konferensi ini sekaligus merupakan penjelasan paling komprehensif polisi setelah mengumumkan penetapan tersangka kepada Peggy Setiawan Mei lalu. Saksi yang diperiksa untuk tersangka kasus Peggy alias Peron sebanyak 70 orang, dan di antaranya ada 18 saksi yang menggerakkan tersangka Peggy, dan yang lainnya ada saksi yang meringankan, dan ada juga saksi ahli, baik itu terkait dengan ahli pidana, ahli forensik, ahli psikologi, maupun ahli IT yang membantu penyidik untuk bisa mengungkap kasus ini secara proporsional dan menggunakan scientific investigation guna membuat terang tindak pidana ini dengan sejelas-jelasnya, supaya kasus ini segera bisa kita lanjutkan sesuai dengan tersangka-tersangka lainnya. Sebagai informasi awal kepada teman-teman sekalian, bahwa kasus ini bukan kasus baru. Kasus ini sudah berproses cukup panjang, baik itu tingkat awal yaitu di tahun 2016 kasus ditangani oleh Polres, namun karena TKP-nya ada 2 tempat, yaitu TKP penemuan laka lantasnya yang diduga korban laka lantas, dan ada TKP terjadinya penganiayaan, itu ada di Polres Bogor, Polres Cirebon Kota maupun Polres Cirebon Kabupaten, sehingga kasus itu dilimpahkan ke Polda Jabar pada waktu itu untuk penanganannya biar lebih komprehensif. Dan dari kasus ini telah diperiksa oleh Kejaksaan. Jadi sekali lagi, bukan kasus ini ujuk-ujuk kepolisian menyidik kasus, bukan, tetapi sudah diproses melalui tata cara sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia, yaitu berkas sudah dilimpahkan ke Kejaksaan. Kemudian berkas juga sudah diteliti oleh tim dari Kejaksaan dengan seksama, sehingga berkas dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke pengadilan untuk dilaksanakan persidangan. Persidangan awal di Pengadilan Negeri Cirebon dinyatakan para tersangka bersalah. Semua keterangan disampaikan di pengadilan dan diuji di pengadilan, sehingga hakim berkeyakinan para tersangka adalah pelaku dari kejadian tersebut. Dan kejadian ini adalah kejadian pembunuhan yang cukup sadis, bahkan bisa dibilang sangat sadis, di mana korban almarhum Ananda Eki dan Ananda Vina mendapatkan perlakuan yang sangat kejam. Kalau bisa kita ungkap sedikit dari hasil visum, di mana lukanya cukup parah, lehernya patah, ada rahang atas, rahang bawah juga patah, ada luka terbuka akibat senjata tajam dimungkinkan di sana, akibat benda tumpul juga ada, sehingga korban untuk tersangka, almarhum Eki sudah ditemukan di TKP dalam keadaan meninggal dunia, dan pada waktu itu untuk korban Ananda Vina masih dalam keadaan hidup, sehingga segera dilarikan ke rumah sakit. Setelah berproses, ternyata pengacara atau keluarga para pelaku mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Cirebon, dan putusannya menguatkan untuk pelaku adalah memenuhi unsur dan dipersangkakan sebagai pelaku tindak pidana tersebut atau pelaku pembunuhan tersebut. Dan tidak hanya di situ, kebetulan para pelaku ataupun para pengacara dan keluarganya juga mengajukan banding kembali
di tingkat kasasi dan putusannya menguatkan putusan pengadilan negeri bahwa pelaku memang layak sebagai tersangka ataupun sebagai pelaku pembunuhan tersebut. Dan ini yang belum diungkap sebelumnya, yaitu para pelaku juga sempat mengajukan gerasi kepada Presiden, di mana di dalam gerasi tersebut bisa di gerasi tersebut disampaikan oleh para terpidana pada waktu itu. Jadi diajukan pada tanggal 24 Juni 2019, di mana di dalam pengajuan tersebut terpidana membuat pernyataan sebagai persyaratan untuk mengajukan gerasi. Salah satunya sebagai masukan buat teman-teman sekalian, ada 7 pelaku yang saat itu mengajukan gerasi dan pernyataannya sudah dibuat oleh mereka dan ditangani secara lengkap sebagai persyaratan. Salah satunya adalah mereka membuat pernyataan seperti ini, saya bacakan. Saya menyadari sepenuhnya perbuatan saya salah dan menyesali akibat perbuatan saya yang menyebabkan penderitaan bagi keluarga korban maupun keluarga saya sendiri. Pernyataan ini dibuat secara sadar tanpa intimidasi dari siapapun karena sudah menjadi terpidana, kemudian diajukan kepada Presiden. Dan putusan dari gerasi tersebut dibuat dengan nomor 14G tahun 2020 tentang penolakan permohonan gerasi. Berarti permohonan dari para pelaku ditolak oleh Presiden dengan putusan gerasi tersebut. Sebagai ilustrasi kepada teman-teman sekalian bahwa kerja keras dari teman-teman penyidik Polda Jabar untuk bisa mengungkap kasus ini dengan terang benderang dan secara transparan dan terbuka buat kita semua, bukan hanya dilaksanakan sendiri oleh penyidik, tetapi penyidik juga mendapatkan asistensi dan pengawasan dari Barreskrim Polri, dari Itwasum Polri, maupun dari Propam Polri. Dan tidak hanya sampai di situ, dari pihak eksternal juga melaksanakan asistensi, baik itu dilaksanakan oleh Kompolnas maupun dari Komnas HAM yang telah datang ke Polda Jabar dan sempat berkomunikasi dengan penyidik untuk. Kepolisian menegaskan penyidikan terhadap Peggy Setiawan telah berlangsung transparan dan tidak ditutup-tutupi. Bahkan kasus yang menggegerkan warga Cirebon serta netizen mendapat perhatian serius dari Kapolri. Kepolisian menyebut mereka melakukannya seperti diminta oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu. Kita akan simak lagi pernyataan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho. Dengan tertangkapnya pelaku Peggy Setiawan alias Peron itu semakin memperjelas bahwa apa yang dikerjakan oleh penyidik selama ini dengan kehati-hatiannya, tidak ingin ada kesalahan ataupun bukan karena ada kepentingan tertentu, semata-mata ingin membuat terang tindak pidana ini dengan perjuangan yang cukup berat karena kasusnya sudah sangat lama dan mengumpulkan buktinya dengan sangat luar biasa. Karena Peggy ini bukan gampang ditangkap karena dia langsung menyerah diri, tidak, tetapi sudah berpindah tempat, kemudian sempat diperkenalkan oleh ayahnya sendiri, menyampaikan bahwa namanya adalah Robi Irawan kepada ibu kos maupun kepada ibu dirinya, sebagai gambaran bahwa dia sudah mencoba untuk membuat identitas yang lainnya. Sekarang baru diakui bahwa itu adalah anak saya yang namanya Peggy. Padahal ketika awal kepada ibu kos, di mana
bapaknya ada di sana, tetapi dia menyampaikannya itu sebagai keponakan dengan nama seperti itu. Itu bagian dari kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan. Namun alhamdulillah atas izin Gusti Allah, semuanya bisa kita ungkap pelan, pasti, tetapi itu semua menjadikan terang tindak pidana tersebut. Dan untuk pengungkapan tersebut bukan hanya karena pemeriksaan saksi-saksi saja, tetapi juga didukung dengan pemeriksaan ahli. Baik itu tadi saya sampaikan ada ahli pidana, ada ahli forensik, ada ahli psikologi, dan ahli IT yang memperkuat semua tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka Peggy alias Peron. Dan sebagai informasi tambahan, selain kita mendapatkan asistensi dari internal maupun dari eksternal, kita Polda Jabar, Bapak Kapolda dengan jajarannya, termasuk Pak Dirkrim di sini, terus Kabid Humas dan Itwasda di Polda Jabar juga membuka layanan hotline dengan maksud bahwa Bapak Kapolri sering menekankan kepada kita, kepada seluruh anggota Polri, bahwa Polri tidak anti kritik. Polri sangat terbuka untuk menerima masukan dan saran. Dengan membuka hotline yang dilaksanakan di Jawa Barat dengan nomor telepon, sebentar, ya nggak salah, saya bacakan. 0822-112-4007, dan alhamdulillah sudah ada 180 lebih masukan dari masyarakat, baik itu saran, masukan, dan informasi-informasi lainnya yang menjadi bahan masukan bagi penyidik untuk bisa memperterang tindak pidana ini supaya lebih jelas, lebih transparan dan berkeadilan. Dan kita bisa mengutip apa pernyataan dari Komnas HAM ketika melaksanakan asistensi. Kita bukan hanya mengungkap kasusnya saja, tetapi kita juga perlu memperhatikan trauma psikologis dari keluarga korban. Karena siapa orangnya yang tidak merasa berduka ataupun merasa kehilangan dengan keluarganya yang dibunuh secara sadis seperti halnya Ananda, Eki maupun Vina. Oleh karena itu teman-teman sekalian, update hari ini menjadi masukan buat kita semua bahwa proses ini berjalan dengan sangat transparan, tidak ada yang ditutup-tutupin sesuai dengan arahan Presiden, dan atensi khusus dari Bapak Kapolri untuk bisa menyampaikan kepada teman-teman sekalian. Maka hari ini kami sampaikan update-nya, besok akan dilimpahkan ke Kejaksaan, besok pagi insya Allah, dan Pak Dir tadi sudah berkomunikasi dengan kita untuk bisa menyampaikan ataupun memberikan masukan kepada kita sebelum kita sampaikan kepada teman-teman sekalian. Dan untuk kasus yang sedang kita tangani ini ataupun yang terkait dengan tersangka Peggy, ini menjadi kelanjutan dari tersangka yang lainnya, sehingga mudah-mudahan dengan izin Allah SWT semuanya bisa segera membuat tuntas perkara ini dan bisa memperjelas bagaimana peran dari NTV Prime masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Karena emang gak ada yang cuma ngomongin di belakang aja. Dan lagu ini terinspirasi oleh pengalaman orang lain. Iya, hampir ya. Hampir ya. Kekinian juga dia suka, musik sekarang juga dia suka. Kita harus riding the wave. Jangan lupa saksikan penampilan kami Go Pindah Aku lagi sedang di Soundcore Podcast hanya di Nusantara TV. Nusantara TV, sahabat kita. Pemirsa, wartawan menanyakan tentang peran Peggy Setiawan yang disebut otak pembunuhan oleh Polda Jawa Barat, termasuk soal bukti yang hanya berupa kesaksian, serta adanya 8 saksi yang memberatkan Peggy Setiawan. Apa jawaban Polri? Sekali lagi kita simak pernyataan Kepala Divisi Humas Polri. Kasus ini menjadi perhatian yang sangat serius
oleh Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Jabar maupun para penyidik sehingga melakukan penyidikan dengan penuh kehati-hatian. Yang jelas bahwa penyidik akan menyampaikan fakta-fakta yang ada di dalam pemeriksaan berdasarkan alat bukti yang ada. Jadi penyidik tidak akan memasukkan yang tidak menjadi alat bukti. Maksudnya adalah tentu saja apa yang disampaikan oleh penyidik sudah memedomani dengan alat bukti yang bisa menguatkan tersangka Peggy alias Peron itu untuk dipidanakan. Sebagai contoh misalnya, ketika keterangan saksi yang sudah diambil oleh penyidik, di mana keterangan saksi tersebut menunjuk pelaku atas nama Peggy yang sudah disampaikan dirilis oleh media di berbagai macam media dengan menunjukkan foto kepada para pelaku. Sebagai contohnya tadi bahwa pada waktu 2016 sempat difoto keluarga Peggy, difoto kemudian ditunjukkan kepada tersangka, dengan tersangka tadi meyakini bahwa iya ini adalah Peggy, itu salah satunya. Dan tadi sudah disampaikan bahwa 70 saksi yang tadi diperiksa oleh penyidik tentu saja bukan hanya keterangan saksi saja, ada keterangan ahli, baik itu ahli forensik, ahli psikologi, ada ahli pidana, ada ahli IT, yang semuanya menjadi satu kesatuan yang menguatkan bahwa Peggy adalah bagian dari pelaku yang disebutkan oleh para pelaku yang lainnya. Dan kemudian yang berikutnya, kedatangan tim asistensi baik dari Barreskrim, dari Propam maupun dari Irwasum adalah menguatkan apa yang sudah dilakukan oleh penyidik untuk bisa segera mengungkap secara terang benderang apa yang menjadi persangkaan bagi tersangka tersebut. Dan semuanya sudah membuat kesimpulan ataupun narasi-narasi yang menguatkan bahwa penyidik melaksanakan sesuai dengan prosedural, proporsional, sesuai dengan kompetensinya. Adapun apabila memang dari para pelaku ataupun keluarganya ada yang merasa diintimidasi oleh penyidik, saat ini Propam Polri, Itwasum Polri dengan terbuka untuk menerima laporan pengaduan oleh masyarakat atau oleh keluarga ataupun pengacaranya apabila ada hal-hal yang dilaksanakan oleh penyidik tidak sesuai dengan ketentuan. Ini menjadi bagian yang sangat utuh untuk bisa transparansi yang berkeadilan dalam rangka penyidikan dilaksanakan oleh penyidik di Polda Jabar. Maka dari itu, tadi kami sampaikan di awal bahwa asistensi ini bukan cuma dari internal, tetapi juga ada dari eksternal, baik itu dari Kompolnas maupun Komnas HAM. Sehingga harapannya bahwa dengan keterbukaan penyidik untuk bisa mendapatkan masukan dan saran, tentu saja kita sangat mengapresiasi dan sangat berterima kasih kepada para narasumber, para ahli, seluruh warga masyarakat ataupun netizen lainnya yang sudah memberikan informasi kepada kepolisian. Dan ini sangat ditunggu-tunggu oleh kepolisian untuk bisa memberikan feedback, masukan supaya kasus ini menjadi lebih terang benderang lagi. Namun tentunya informasi tersebut harus bertanggung jawab. Sehingga bertanggung jawab itu artinya alat buktinya ada, saksinya ada, supaya semuanya tidak hanya berdasarkan persepsi pribadi atau persepsi dari orang-orang tertentu. Mungkin rangkuman dari jawaban saya semacam itu, Mas. Pemirsa, dalam sejumlah pernyataannya, kuasa hukum Peggy Setiawan menyatakan kalau kliennya tidak bersalah. Apa jawaban Polri soal ini? Kita akan simak kembali penjelasan Irjen Polisi Sandi Nugroho, dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di NTV Prime. Saya Patricia Mapalie mewakili rekan Dodi De Kaiser mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Terima kasih, sampai jumpa. Keterangan-keterangan yang diberikan oleh siapapun
kepada kepolisian tentu saja menjadi bahan masukan bagi penyidik untuk bisa kita angkat apakah ini bisa menjadi alat bukti ataupun tidak. Dan tentu saja yang kami sampaikan ini adalah dari hasil penyidikan dengan alat bukti yang ada. Kalau misalnya ada alat bukti, kalau misalnya pengakuan dari tersangka, pengakuan dari penasihat hukumnya, itu adalah sah-sah saja, itu boleh-boleh saja. Tugasnya pengacara untuk membela kliennya. Bahkan di dalam undang-undang untuk tersangka diam pun juga boleh, nggak ada masalah. Tetapi yang kami sampaikan tadi adalah hasil penyidikan oleh penyidik Polri yang menangani kasusnya. Jadi opini boleh, persepsi boleh, siapapun boleh untuk menyatakan hal tersebut. Namun alat buktilah yang nanti akan bicara. Seperti halnya saat ini kami juga sangat menghormati upaya dari pengacara Peggy yang mengajukan pra-peradilan untuk menguji kasus tersebut. Itu adalah hak dan itu konstitusional. Maka dari itu kita menghormati proses tersebut menjadi bagian dari proses hukum. Dan itu lebih bijak daripada membuat opini seolah-olah ada hal-hal tertentu yang menjadi konsumsi publik sehingga hanya untuk mendapatkan pengakuan ataupun mendapatkan hal yang lainnya. Maka dari itu sekali lagi yang dilaksanakan oleh penyidik adalah hasil penyidikan yang sudah diteliti dengan dikuatkan oleh keterangan ahli, baik tadi disebut di muka, serta alat bukti lainnya untuk bisa mendudukkan perkara ini supaya lebih jelas, lebih terang.